Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-14 sesudah Trinitatis 5 September 2021. Terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 10 dan epistel dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 13 diikat oleh topik atau tema kuatkanlah hatimu, jangan takut. Dalam bahasa Batak dituliskan Pirma todim unako tahutan. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya 35 dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 dan khotbah kita dari ayat 4 sampai dengan ayat 10 adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara, khotbah kita di ibadah minggu ke-14 sesudah Trinitatis 5 September 2021 berbicara tentang dorongan semangat bagi orang-orang yang sedang resah dan tawar hati oleh berbagai hal, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, kuatkanlah hatimu, jangan takut, Pirma todim unako tahutan. Nabi Yesaya ini melaksanakan pelayanan untuk menyampaikan firman Allah pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pada saat itu kondisi bangsa Israel morat-marit, kacau balau, rundut, baik dalam politik, dalam hidup sehari-hari, dalam hal budaya, ekonomi, dan dalam hal moral, mental, maupun dalam hal keagamaan, iman, dan spiritual. Dalam hidup sehari-hari,
Masyarakat hidup dalam dosa-dosa, baik dosa perzinahan dan ketahyulan. Banyak yang percaya dan bertanya kepada arwah-arwah orang mati dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik. Itu kita temukan dalam Yesaya pasal 8 ayat 19. Dalam hal keagamaan, kerohanian, iman, dan moral, mereka telah kehilangan pegangan iman, tidak percaya lagi kepada Tuhan Allah, sehingga mereka lebih cenderung percaya kepada ilah-ilah lain atau kepada berhala-berhala lainnya. Mereka berjalan menurut kehendak mereka sendiri. Secara politis, ada dua hal yang mengancam Yehuda. Pertama, pada Yesaya pasal 7 mulai ayat 1 dan seterusnya, Rezin yakni Raja Aram dan Pekah bin Remalia, Raja Israel Utara, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan Yehuda. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya dari Israel Selatan gemetar ketakutan. Kemudian Raja Yehuda itu Ahaz hendak meminta perlindungan dari Asyur. Namun Yesaya mengingatkan Raja Ahaz agar tidak mencari perlindungan dari Asyur dan dari mana-mana pun. Minta perlindungan daripada Tuhan saja. Yesaya mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Kedua, pada Yesaya 30, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, kita temukan di sana. Ketika Yehuda terancam oleh serangan militer kerajaan Asyur, maka orang Israel berada dalam situasi krisis besar. Atas ancaman ini, Israel kehilangan kepercayaan diri sendiri. Mereka menjadi takut, lesu, lemah. Kemudian raja-raja Israel mulai mencari perlindungan dan keselamatan kepada raja-raja dari tetangga seperti Mesir dan lain-lain. Sehingga Israel menjadi seperti merpati tolol sebagaimana digambarkan oleh Hosea pasal 7 ayat 11. Yesaya mengecam Raja Israel yang berangkat ke Mesir untuk mendapatkan pertolongan dan bukan kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita dapat simpulkan sekarang bahwa kehidupan umat Israel di kerajaan Yehuda pada saat Yesaya menyampaikan firman ini betul-betul ditandai penuh dengan kekacauan, kegelisahan, dan situasi gelap. Mereka tidak punya pegangan, tidak punya kepastian. Mereka telah terpuruk dalam segala hal, terutama dalam hal iman, dalam hal kepercayaan kepada Tuhan. Mereka hidup tanpa harapan dan sepertinya tidak ada lagi yang bisa menolong mereka menurut mereka. Gambarannya seperti kita temukan percis dalam Yesaya pasal 35 ini. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 sebelum khotbah ini, digambarkan di sana orang Israel itu seperti padang gurun dan padang kering, seperti padang belantara. Tangan mereka lemah, lesu, dan lutut mereka goyah. Dalam bahasa Batak digambarkan, tangan akana dauk, jala pat akana teluk-teluk, dan juga digambarkan seperti tawar hati. Saudara, itulah konsekuensi apabila kita mengandalkan manusia, diri kita, dunia ini. Kalau kita berlindung kepada orang-orang kuat, penguasa, orang-orang pintar, saudara, dalam keadaan yang demikianlah Yesaya tampil untuk memberikan penguatan kepada orang Israel yang sudah lunglai, sudah putus harap dan tawar hati itu lewat kabar sukacita dan pengharapan akan datangnya penolong. Yesaya mengatakan pada ayat 4, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang menyelamatkan kamu. Itu kata Yesaya. Dan selanjutnya pada ayat 5 sampai dengan ayat 10,
Yesaya menjanjikan bahwa Allah itu akan menyelamatkan umat itu lewat berbagai-bagai perubahan nyata yang sangat drastis oleh Tuhan. Akan ada kesembuhan secara fisik, secara jasmani. Orang buta dicelikan, orang bisu akan bersorak-sorai, orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa. Akan muncul alam yang indah, tanah yang gersang menjadi berumput hijau, yang tadinya kering menjadi kolam ada air, dan di tempat serigala berbaring itu akan tumbuh tebu dan pandan. Inilah gambaran dari areal lahan pertanian. Pada ayat 8 disebut, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ini menggambarkan bahwa di berbagai-bagai tempat akan tampillah orang-orang suci, orang-orang kudus, orang-orang baik. Kemudian pada ayat 9 disebutkan, di situ tidak ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada lagi yang membuat kita takut. Binatang buasnya sudah lari. Tinggal sekarang damai sejahtera dan tidak ada yang membuat kita lagi rasa takut. Dan pada ayat terakhir, ayat 10, Yesaya menggambarkan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Yesaya untuk memberi semangat, menguatkan, memberi pengharapan baru untuk orang-orang Israel yang terpuruk, yang resah, yang sudah tawar hati tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian isi ringkas dari Nats Khotbah kita untuk minggu ke-14 sesudah Trinitatis 5 September 2021. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di ibadah minggu ini? Yang berbicara tentang dorongan penguatan semangat bagi orang-orang yang sedang resah dan tawar hati oleh berbagai hal, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Pirma todim unako tahutan. Pertama, mari kita hayati seruan topik minggu ini. Pirma todim, kuatkanlah hatimu. Saudara, pada ayat 3 dan ayat 4, kita temukan kata kuatkanlah hati. Atau dalam bahasa Batak disebut pargugui hamuma. Dan satu lagi kata yang sangat-sangat sering digunakan dalam bahasa Batak. Disebutkan juga di sini, pirmatodimuna. Saudara, untuk memahami arti kata-kata yang sangat penting ini, timbul beberapa pertanyaan kita. Kenapa hati dan hidup seseorang itu harus dikuatkan, dipargogoi, dipapir? Kenapa? Dan siapa yang harus dikuatkan, dipargogoi, dipapir ini? Serta bagaimana? Dan dengan cara apa kita bisa menguatkan hati orang, mamargogoihon, papirhon rohani jolma? Ini pertanyaan-pertanyaan. Saudara, kalau dipertanyakan di sini, kenapa hati dan hidup seseorang itu harus dikuatkan, dipargogoi, dipapir? Maka jawabannya adalah bahwa ada banyak hal-hal yang membuat hati, hidup, perasaan kita susah, Bapak Ibu, lemah, tidak berdaya, tidak bersemangat, lunglai, resah, hingga mengalami berbagai-bagai keputusasaan. Banyak. Ya, kita menghadapi masalah keuangan dan pergumulan lain yang bisa saja berkepanjangan. Semua itu bisa membuat kita terpuruk dan tidak berdaya. Saudara-saudara, berbagai-bagai kesusahan bisa terjadi oleh karena beberapa faktor-faktor. Ada faktor internal dalam diri kita. Ada faktor eksternal dari luar diri kita. Bahkan ada faktor iman, faktor kepercayaan, atau agama kita. Kita bisa menjadi resah, takut. Saudara, kita lihat satu persatu. Pertama, apa faktor-faktor internal yang membuat hidup kita susah, lemah, tidak berdaya?
Wah, bisa banyak Bapak Ibu. Bisa terjadi karena faktor kelemahan diri kita sendiri. Ya, mungkin kemalasan atau karena sakit, penyakit, dan lain-lain. Semua itu bisa membuat kita tertinggal, terancam oleh faktor keserakahan. Misalnya, orang yang tidak mampu menahan keinginan hawa nafsu duniawinya akan melakukan apa? Bisa melakukan korupsi, bisa melakukan asusila terhadap wanita, sehingga mereka ditangkap dan masuk penjara. Nah, banyak sekali faktor internal dalam diri kita yang membuat kita harus menderita. Kedua, faktor-faktor eksternal yang membuat kita resah, susah, bahkan hingga putus asa. Di berbagai-bagai tempat bisa terjadi bencana alam, gempa bumi, ada banjir, ada tsunami, ada gunung yang meletus, ada angin topan, dan sebagainya. Apalagi di zaman sekarang, pandemi coronavirus disease 19 yang sudah hampir 2 tahun kita hadapi. Semua kita pasti takut. Banyak yang terpapar, korban sakit, korban meninggal dunia, anak-anak tidak bisa bersekolah di sekolah, atau tidak bisa berminggu lagi di gereja untuk sebahagian. Hanya di rumah saja semua. Saudara, semua ini membuat kita susah, resah, tidak bersemangat, takut, dan was-was. Ancaman penyakit ini, kematian terus-menerus menghadang kita. Sangat menakutkan Bapak Ibu keadaan ini. Sekarang kita sehat, 2 hari lagi siapa tahu, seminggu lagi siapa tahu, bagaimana keadaan kita bulan-bulan berikutnya dan sebagainya. Wah, jangan-jangan kita akan terpapar. Semoga tidak. Semoga tidak. Tetapi semua keadaan ini membuat kita selalu dihantui oleh rasa takut, resah, dan sebagainya. Faktor ketiga, bisa karena iman kepercayaan kita. Keteguhan prinsip kita untuk ikut Kristus punya risiko. Risikonya bisa saja seseorang akan tekan dalam pekerjaannya, dalam tugas sehari-harinya, bahkan dituduh bermacam-macam karena kebersikukuhan hatinya ikut Kristus. Saudara, inilah fakta realitas hidup yang harus dihadapi. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menghadapinya? Khotbah ini mengajar kita Bapak Ibu, bahkan mendorong kita sekarang, pirmatodim, kuatkanlah hatimu. Ini sangat penting bagi kita saat ini. Sekali lagi, pirmatodim, kuatkanlah hatimu. Saudara, bagaimana agar kita kuat, agar hati kita kuat? Pirtodita, bagaimana? Ya, menurut budaya Batak, beraslah yang ditaburkan di atas kepala orang. Disebut itu majoput oras sipirnitodi. Tujuannya agar orang yang bersangkutan yang ke atas kepalanya ditaburkan beras itu kuat, bersemangat, sehat walafiat, terberkati dalam hidup ini. Itu tujuannya. Inilah tradisi dan kebiasaan suku Batak. Tanpa menolak atau bukan berarti kita menentang tradisi itu. Bagi iman Kristen kita Bapak Ibu, pirnitodi tidak bisa diberikan karena majoput boras nisi pirnitodi ke atas kepala orang. Bukan karena itu. Mari kita anggap itu sebagai doa dari yang menabur beras si pirnitodi itu ke atas kepala si penerimanya. Tetapi yang membuat hati kita kuat, hidup kita kuat, semangat kita pulih kembali, pirtodita adalah apa Bapak Ibu? Roh Kudus, Roh Allah, firman Allah. Itulah yang bekerja di dalam diri kita untuk mendorong semangat kita, untuk membuat pirtodita hidup kita mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan pergumulan itu. Amin Bapak Ibu. Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Nah, firman Tuhan ini yang harus membuat kita kuat, pirtodita. Dan pada ayat 4 akhir dari khotbah ini dikatakan, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sebagaimana pengajaran kedua berikut ini. Pengajaran yang kedua, percayai pertolongan Allah yang menyelamatkan kita dari semua ancaman hidup.
Saudara, nats kita ini begitu sempurna memberitahu bagaimana pertolongan dan campur tangan Tuhan untuk merubah situasi dan kondisi kita yang susah, yang resah, yang tawar hati itu. Disebutkan di sini, mata buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara, singa-singa diusirnya, jalan raya dibuka, dan sebagainya. Saudara, inilah wujud campur tangan dan pertolongan Allah di dalam hidup manusia yang dikasihinya untuk melepaskan dia dari berbagai-bagai ancaman hidup itu. Dan Yesus sudah melakukannya, ini jelas Bapak Ibu. Membuka mata yang buta, membuat orang berjalan, memberkati orang yang sakit menjadi sembuh, bahkan yang mati juga sudah dibangkitkan oleh Yesus. Saudara, khotbah ini mengajarkan bahwa seperti mata air yang memancar di padang gurun, yang memberikan kesejukan, maka seperti itulah akan timbul di dalam hati daripada orang-orang yang resah. Seperti jalan raya yang tak ada lagi hambatan, memberikan kepastian dan kedamaian, seperti itulah juga akan terjadi dalam hidup kita. Ada campur tangan Allah di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saat pertolongan dari Allah itu datang, semua keadaan manusia akan berubah secara total. Pertolongan dari Allah itu begitu sempurna sekali, tidak terduga sebelumnya dan tidak masuk akal pikiran manusiawi kita Bapak Ibu. Tidak terpikirkan, tidak terselami, dan sering sekali mengejutkan hati kita. Wah, luar biasa campur tangan dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita untuk mengeluarkan kita dari keresahan-keresahan kita itu Bapak Ibu. Saudara, jika kita yakni pendengar-pendengar khotbah ini saat ini termasuk orang yang mengalami berbagai-bagai ujian iman saat ini, mengalami penderitaan saat ini, mengalami kesusahan, keresahan, dan tawar hati saat ini disebabkan berbagai-bagai tantangan yang kita alami, maka marilah kita berdiam diri sejenak dalam keheningan dan mencoba merasakan kehadiran Allah itu di dalam diri kita, di dalam persoalan kemelut hidup kita. Mari kita mohonkan agar Allah itu datang sebagai penyelamat diri kita Bapak Ibu. Marilah kita menantikan Allah dengan cara Allah sendiri yang ajaib menjadi penolong dan sumber keselamatan hidup kita. Kesusahan apapun yang sedang menerpa hidup kita pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidaklah membenarkan kita untuk mencari kekuatan-kekuatan duniawi. Jangan kita terpancing untuk mengandalkan manusia. Untuk selanjutnya mencari kekuatan-kekuatan dari berbagai-bagai kuasa gaib, kuasa gelap, okultisme, menggunakan dukun untuk mendapatkan jimat, pitonggam, memakai penjaga daging, penjaga rumah, dan lain-lain. Jangan tergiur, terpancing kita Bapak Ibu untuk melakukannya. Berhentilah dari sungut-sungut kepada Tuhan. Jangan menggerutu menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak peduli akan keadaan galau hati kita. Jangan pula kita tawar hati Bapak Ibu. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ulangi, berhentilah dari keluh kesah sesulit apapun keadaan kita pada saat ini. Percayai bahwa kuasa dan tangan pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan sulit yang sedang kita hadapi ini. Amin Bapak Ibu, amin. Percayai itu dan imani topik minggu ke-14 yang menyerukan kuatkanlah hatimu, jangan takut. Inilah yang memberi kita semangat bahwa kita akan kuat menghadapi semua yang meresahkan hati kita, apalagi menghadapi coronavirus disease 19 ini. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, kita terpanggil untuk saling menguatkan. Papir hotodi nina marukil. Saudara, pada perikop ini dituliskan tadi, kuatkanlah, teguhkanlah, katakanlah.
Saudara, ini adalah kalimat-kalimat seruan dari Allah lewat Nabi Yeremia kepada kita, agar semua kita mau berusaha untuk saling menguatkan, meneguhkan, mau menyampaikan berita sukacita ini kepada orang-orang yang ada di sekitar, di sekeliling kita, terutama yang saat ini sedang mengalami berbagai-bagai kegalauan hati. Sampaikan berita ini agar orang-orang yang sedang terpukul karena hatinya galau, secepatnya mereka bisa bangkit dari keterpurukannya. Sebarkan berita firman Tuhan ini agar bangkit semangat mereka kembali. Amin. Bapak Ibu mau? Saudara, ya saya juga mengajak kita saat ini para pendengar khotbah ini agar mampu untuk saling menguatkan. Agar kita bersama-sama hidup dalam pengharapan akan pertolongan dari Sang Juru Selamat. Begitu banyaknya sekarang yang terpuruk dalam banyak hal, Bapak Ibu. Terpuruk dalam ekonomi, keuangan, terpuruk dalam hal-hal rohani, pengharapan. Semangat mereka sudah daun rebah jatuh. Maka sampaikanlah kata-kata dari Allah ini. Sekarang, katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hati, jangan takut. Lihatlah, Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Saudara, inilah tugas kita semua di masa pandemi ini. Mari kita saling menguatkan, saling topang-menopang dalam berbagai-bagai kelemahan dan kekuatan kita. Ada banyak orang-orang yang tangannya sudah lemah lesu dan lututnya sudah goyah. Dalam bahasa Batak, tangannya dauk-dauk, dohot patna teluk-teluk. Dalam berbagai wujud hidup kita ini, Bapak Ibu. Ngadauk-dauk besude, ngateluk-teluk besude, ekonomi, kesehatan, iman, danggol-danggol sisilon nama. Udah suam-suam kuku semuanya. Mari kita jalankan perintah dari Tuhan ini untuk membantu orang-orang yang memerlukan dukungan kita, yang sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Kalau menurut kekuatannya, mari kita kuatkan mereka semampu kita, Bapak Ibu. Mari kita menguatkan orang-orang yang lemah dan yang membutuhkan kita. Jangan justru menghakimi mereka dan membuat mereka atau orang-orang yang terpuruk tersebut kehilangan pengharapan. Jangan. Katakan kepada mereka, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Pirma todim unako tahutan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-14 sesudah Trinitatis 5 September 2021 yang terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 10 ini, agar kita sungguh-sungguh meyakini seruan Allah yang mengatakan, kuatkan hatimu, jangan takut. Pirma todim unako tahutan, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini, Tuhan. Berkatilah setiap jemaat yang mendengarkan firman ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.